Secret lovers, di antara banyak jenis soto di Indonesia, soto Betawi punya keunikan tersendiri. Racikan dengan kuah kental dan gurih, serta sensasi krim yang bikin nagih. Apa sebenarnya rahasia yang jadi kunci utama kelezatan soto Betawi hingga bisa terus eksis selama puluhan tahun? Jadi sebenarnya gara-gara santan habis, ditambahin sama susu itu. Menyebut soto sebagai salah satu kuliner kuah favorit tanah air, tentu tak afdol jika tak menyebut soto Betawi. Kuliner kebanggaan warga ibu kota yang terasa mewah di lidah. Potongan tomat dan taburan emping memberikan dua sensasi berbeda, namun saling melengkapi. Dengan topping kaya rasa gurih, dari jeroan sapi hingga daging, membuat semua berpadu dalam kenikmatan yang hakiki. Tak bisa dipungkiri, salah satu unsur yang membuat soto Betawi lezat dan punya cita rasa berbeda tentu ada pada kuahnya. Uniknya, dari sekian banyak kedai soto yang menyematkan nama Betawi, ada variasi kuah yang punya bahan baku berbeda. Salah satunya soto Betawi Haji Ma'ruf. Berada di bilangan Cikini, Jakarta Pusat, kuah soto Betawi di sini cenderung berwarna putih bersih karena memakai susu sebagai campuran santannya. Uniknya, kuah tersebut muncul dari ketidaksengajaan kala Haji Ma'ruf kehabisan santan untuk bahan baku utama soto Betawi. Kalau misalkan almarhum kakek meres dulu, kayaknya nggak memungkinkan nih, karena tamu kan lagi rame-ramenya. Nah akhirnya kakek inisiatif deh, dia beli susu, dicampurin. Nah pas dicampurin gitu, dikira kan tamu bakalan kayak komplain, kok rasanya jadi beda apa segala macam. Nah pas ngeliat tamunya bilang, lo nih kok enak nih, lu pakai apa nih Haji Ma'ruf gitu. Udah lu makan aja deh gitu kalau kata kakek. Jadi sebenarnya gara-gara santan habis ditambahin sama susu itu. Meski berawal dari ketidaksengajaan, ternyata banyak pelanggan yang menyukai resep tersebut. Rasa santan yang sudah gurih semakin legit dan kental ketika dilengkapi dengan susu. Dan resep itulah yang dipakai oleh penerusnya hingga sekarang. Mufti, selaku generasi ketiga, tak segan membeberkan proses pembuatan kuah soto Betawi Haji Ma'ruf. Dari awal berdiri, tak pernah sekalipun warung ini memakai santan instan. Semua selalu diproses dari awal, termasuk memarut kelapanya. Yang dipakai untuk adonan adalah santan perasan pertama, untuk kemudian dicampur dengan kuah kaldu dari rebusan daging. Kuah diaduk terus-menerus agar tekstur santan tidak sampai pecah. Hal itu bertujuan agar rasa gurih bisa didapat secara maksimal. Baru setelah itu, susu murni yang masih segar dimasukkan terakhir. Nah jadi sebenarnya supaya kuahnya nggak pecah dulu nih, jadi kita tuh masak dulu nih si kaldu sama santannya ini dimasak dulu, jangan sampai si pecah gitu kan. Jadi benar-benar ini triknya juga mesti yang biasa masak nih kan orang-orang lamanya. Nah supaya nggak pecah. Nah ketika udah nggak pecah, dicampurin susu aman. Karena takutnya kalau misalkan pecah, terus dicampurin sama susu, ya udah nggak bisa dipakai. Kuah udah pecah udah nggak bisa dipakai gitu. Jadi susu emang pasti dimasukinnya itu terakhir. Tak hanya cara memasak kuah saja yang butuh trik khusus, memproses topping soto Betawi pun juga butuh perlakuan tersendiri. Yang pertama, tentu memisahkan rebusan daging dan jeroan. Jika dicampur, maka aroma daging akan tercampur dengan bau kuat dari jeroan tersebut. Daging direbus bersama jahe, lengkuas, dan daun salam selama 3 jam menggunakan panci presto. Untuk nanti diambil kuah sebagai bahan utama kaldunya. Dengan bumbu yang sama, jeroan berupa babat, usus, paru juga direbus kurang lebih 4 jam dengan panci biasa. Setelah dirasa empuk dan matang, daging dan jeroan lalu diangkat dan direndam ke dalam air asam yang terdiri dari campuran asam jawa dan garam. Inilah yang menjadi kunci, daging dan jeroan sudah berasa sangat gurih, bahkan ketika belum dimasukkan ke dalam kuah. Berbeda dengan soto dengan topping basah, soto Betawi punya ciri khas jeroan yang digoreng sebelum dicampur dalam sajian. Nah jadi kebanyakan kan orang kan kalau misalkan jualan soto, dagingnya direbus karena sebenarnya juga udah matang juga kan. Nah kalau misalkan dari resep dari orang tua itu dia bilang kenapa sih emang digoreng lagi? Nah supaya kan kita kan ada paru nih. Nah paru tuh biarpun udah dimasuk ke kuah tetap kriuk gitu. Jadi ya rasanya juga lebih keluar lah gitu.
Proses penyajian yang tak menyampur isian dengan kuah juga menjadi salah satu ciri khas soto Betawi. Hal ini dimaksudkan agar daging dan jeroan tidak hancur ketika disajikan. Pasalnya, kuah soto Betawi harus tetap direbus untuk mempertahankan kehangatannya. Saat menghidangkan semangkuk soto Betawi, daging dan jeroan dipotong-potong kecil terlebih dahulu, lalu ditaburi garam dan juga lada. Cuka aren, kecap, daun bawang, dan jeruk limau ditambahkan sekaligus emping sebagai penambah tekstur renyah. Baru setelah itu, kuah soto Betawi dituangkan ke dalam mangkuk. Seporsi hidangan soto Betawi daging dibanderol seharga Rp55.000. Sedangkan soto Betawi campur, daging dan jeroan dibanderol seharga Rp53.000. Walaupun lumayan mahal, akan tetapi terbayar dengan nikmatnya semangkuk soto Betawi. Nah, jadi kalau ini bisa dibilang mungkin resep turun-temurun dari zaman dulunya, ya emang resepnya kayak gitu sih Mas. Jadi ya untuk keluar rasa asam-asamnya sedikit ya dari si cuka arennya itu. Selain inovasi kuah susu yang khas, soto Betawi Haji Maruf dikenal mempertahankan rasanya tanpa menggunakan MSG atau penyedap buatan. Semuanya menggunakan bahan-bahan alami dan rempah berkualitas. Nah, penggunaan susu pada soto memang bukan hal yang umum di kuliner tradisional Indonesia ya Secret Lovers. Pengaruh ini dipercaya datang dari percampuran budaya kuliner di Batavia sebagai kota pelabuhan sejak dulu yang menjadi titik temu berbagai bangsa. Beberapa versi juga menyebut Jakarta saat itu memang dikenal sebagai salah satu pusat peternakan sapi penghasil susu yang melimpah. Di beberapa kawasan lain, masih ada soto Betawi yang mempertahankan resep kuah original, yakni berupa santan saja. Salah satunya soto Betawi Cawang milik Pak Aceng, yang sudah berdiri sejak tahun 60-an. Di tempat ini, kuah soto Betawi hanya memakai santan sebagai bahan baku utamanya. Untuk menambah kekentalan, biasa ditambahkan kemiri dalam jumlah yang melimpah. Iya, dari dulu nggak pakai susu, nggak pakai minyak saman nggak. Segala macam lah nggak disebutin bukannya. Itu rahasia perusahaan. Ada bawang putih, bawang merah, lengkuas, cabai, terus kemiri, pokoknya segala macam masuk situ deh. Iya, nggak sebutin banyak. Proses memasak di kedai soto Betawi Aceng memang masih terbilang masih otentik. Salah satunya adalah penggunaan kayu bakar. Selain lebih murah, api dari kayu bakar dinilai lebih efektif untuk merebus daging maupun jeroan. Iya, itu mungkin katanya pelanggan mungkin ini dari kayu bakar juga iya. Kita juga punya Magicom nggak pakai, tetap aja pakai kayu bakar. Sementara itu, isiannya terbilang sama dengan soto Betawi lainnya. Hanya saja, biasanya Pak Aceng menambahkan bagian dari kepala sapi, tulang muda, sampai torpedo. Kepala sapi sendiri punya sekian banyak rasa berbeda, tergantung dari bagian mana kita mengambilnya. Dari pipi, lidah, sampai bibir, semua punya sensasi rasa tersendiri. Setelah direbus, semua dicampurkan dalam air asam jawa untuk kemudian digoreng. Meski tidak memakai susu, kuah soto Betawi santan pun tak kalah lezat dan nikmat. Dengan warna yang cenderung pekat serta berminyak, rasa yang dihasilkan cenderung tajam dan medok. Semua itu adalah andil dari rempah yang melimpah dalam kuahnya. Ya, jadi soto Betawi sendiri walaupun khasnya susu, tapi memang banyak yang tidak menggunakan susu. Dan harus kental. Jadi memang kalau santan menggunakan santan kental juga. Nah, dan kadang-kadang pakai kemiri. Jadi memang secara kuah tuh dia tebal atau kalau bahasa Inggrisnya thick lah gitu ya. Jadi kental gitu. Nah, dan banyak yang nggak pakai susu. Jadi hanya menggunakan santan kental. Soto Betawi diyakini mulai dikenal pada awal abad ke-20, tepatnya saat Jakarta masih bernama Batavia. Sebutan soto khas Betawi berasal dari masyarakat lokal asli Jakarta, yaitu orang Betawi. Kemunculan kuliner ini diyakini merupakan perpaduan kuliner dari masakan Arab dan India yang syarat dengan bumbu dan santan. Tak heran jika rasa soto Betawi sangat khas, dengan kuah creamy yang memadukan gurih santan dan susu. Soalnya di Secret Lovers, pada masa kolonial, santan dan susu murni memang menjadi bahan umum dalam berbagai hidangan, termasuk dalam soto Betawi. Soto Betawi memang dikenal sebagai soto paling creamy di Nusantara. Berbeda dari soto bening atau kuah kunyit ya Secret Lovers. Kombinasi campuran santan dan seringkali susu sebagai kuah dasarnya
yang membuat rasa lebih lembut, gurih, dan kaya.